Jagat media sosial sempat ramai dengan tagar Indonesia Terserah yang viral selama sepekan. Tagar tersebut muncul akibat perilaku masyarakat yang tak mengindahkan aturan PSBB demi menekan angka penularan virus corona di Indonesia. Tagar Indonesia Terserah banyak dilontarkan sejumlah pihak lantaran warga kini seolah tak lagi peduli dengan upaya pembatasan untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Pasar-pasar kembali ramai, jalanan kembali macet. Hal ini sempat membuat para tenaga medis berputus asa, di mana mereka sudah berkorban fisik dan mental untuk merawat pasien COVID-19 yang terus berdatangan. Berkorban jauh dari keluarga hingga kehilangan nyawa. Oleh karena itu, mari kita bantu tenaga medis dan juga pemerintah dengan terus menyampaikan banyak imbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya virus ini. Masyarakat diharapkan lebih peduli supaya pandemi ini dapat segera pergi sehingga tagar Indonesia Terserah dapat hilang dan tergantikan dengan tagar Indonesia Semangat. Ya, untuk memahami sebetulnya fenomena sosial apa yang tengah terjadi di tatanan sosial di masyarakat selama pandemi ini, kita telah terhubung dengan seorang pakar ilmu sosiolog dari Universitas Indonesia, Bapak Imam Prasojo. Selamat pagi, Mas Imam. Selamat pagi. Mas Imam, kita lihat sebetulnya fenomena ini muncul dari keresahan atau kekecewaan para tenaga medis yang sudah berjuang sedemikian rupa sampai dengan lebih dari 3 bulan, hampir 3 bulan. Kemudian masyarakat masih acuh dengan menghiraukan PSBB, tidak menaati protokol kesehatan begitu. Ini sebagai seorang sosiolog, bagaimana melihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat seperti ini dengan munculnya tagar Indonesia Terserah yang sampai dengan trending topik di media sosial? Ya, pertama bahwa dalam kita menghadapi wabah ataupun penularan virus ini, upaya yang dilakukan yang awal-awal pertama kali dilakukan itu kan berupaya dengan berbagai cara memutus mata rantai penularan itu. Nah, bila kita gagal memutus mata rantai penularan, maka yang akan muncul adalah membanjirnya pasien-pasien yang berakibat kepada tenaga medis kita yang harus merawat. Nah, oleh karena itu, upaya memutus mata rantai bisa mulai dari upaya untuk melakukan perubahan sikap individu, ya, mulai dari kita lebih peduli terhadap kesehatan, ya, misalnya diminta untuk cuci tangan supaya kita tidak menjadi bagian penular atau yang tertular. Terus kemudian juga memakai masker dan sebagainya, ya, itu yang sifatnya perilaku individu. Tapi ada juga perilaku sosial yang harus kita rubah, misalnya kita tidak mengunjungi kerumunan, ya, apalagi terus kemudian dalam kerumunan itu kita berdempet-dempetan, sehingga dorongan yang harus dilakukan atau perilaku yang harus kita lakukan adalah menjaga jarak supaya kemungkinan penularan itu menjadi rendah, ya, bukan berarti sama sekali tidak terpapar, tetapi yang paling aman sebetulnya adalah stay at home, tinggal di rumah misalnya. Nah, itu adalah yang lebih sosial. Tapi yang paling makro adalah misalnya pemerintah berupaya untuk melakukan membatasi interaksi, misalnya dengan PSBB, ya, pembatasan sosial skala besar. Bahkan kalau seandainya lebih besar lagi adalah melakukan karantina wilayah atau lockdown yang selama ini sering kita dengar istilah itu, ya. Lockdown itu bisa dalam skala kecil ataupun dalam skala paling besar negara misalnya, yang banyak juga kita lihat di banyak tempat. Nah, tapi kalau upaya-upaya itu dilakukan tentu ada konsekuensinya, yaitu konsekuensinya orang yang selama ini beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi sangat terbatas. Atau bahkan sekarang kita saksikan banyak sekali orang yang kemudian menjadi kehilangan nafkah. Nah, jadi akhirnya jalan tengahnya adalah oke, Anda beraktivitas, ya, tetapi jaga protokol kesehatan, misalnya. Karena kalau tidak beraktivitas sama sekali, yang terancam adalah ekonomi masyarakat. Tetapi kalau beraktivitas tanpa mengindahkan protokol kesehatan,
yang akan muncul adalah banjirnya pasien yang ada yang mendatangi para dokter atau tenaga medis, dan akhirnya tenaga medis yang akan menjadi sangat kerepotan. Nah, apa yang terjadi ya pada saat masyarakat terus kemudian keluar rumah beraktivitas, tetapi dilihat bahwa mereka sama sekali tidak mengindahkan protokol kesehatan, yang ini akhirnya menimbulkan rasa kecewa di kalangan banyak tenaga medis. Nah, itulah yang terus kemudian para tenaga medis kekecewaannya diungkapkan dengan ungkapan Indonesia terserahlah mau melakukan apa saja. Ya, karena itu sebenarnya ungkapan ada kekecewaan, juga ada kemarahan sebetulnya. Nah, demikian juga pada saat pemerintah misalnya mengendurkan transportasi umum ya di saat orang ingin mudik, dan kita selama ini tahu bahwa mudik ya baik itu arus pulang kampung ya dari kota ke desa itu bisa berakibat pada penyebaran virus, dan yang akan kemungkinan terancam adalah kalau itu mereka banyak pasien ya COVID itu bertumbangan ya, itu adalah tenaga medis di daerah-daerah. Dan kemudian arus balik ini sebentar lagi, ini juga bisa jadi kalau ini tidak hati-hati, protokol kesehatan mereka tidak indahkan, mereka menjadi pasien yang akan ketempuan, ya, yang akan terdampak itu juga tenaga medis. Baik. Nah, ini kira-kira situasinya yang sekarang ini terjadi. Ya, Mas Imam, nanti kan kita per Juni aktivitas publik sudah mulai dilonggarkan. Nah, bagaimana ini kita membangun rasa optimisme dari Indonesia terserah menjadi Indonesia kuat, sementara kita tahu nanti kita menghadapi atau berhadapan dengan masyarakat yang mungkin saja masih banyak yang tidak patuh terhadap aturan protokol. Makanya pemerintah berusaha untuk mengetatkan disiplin, ya, penegakan hukum lah kira-kira gitu ya, dengan mengerahkan polisi dan tentara misalnya untuk ikut menertibkan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu yang perlu dirinci, karena sosialisasi untuk masyarakat memahami protokol kesehatan itu seperti apa dan pemerintah serius untuk menegakkan itu menjadi sangat penting. Tetapi juga harus diingat bahwa upaya-upaya penegakan atau upaya-upaya pendisiplinan itu harus merata, ya. Jangan sampai hanya di satu spot saja, misalnya di mall. Karena saya khawatir bisa ditafsirkan bias kepada kelas menengah. Dengan kata lain misalnya gini, kalau itu hanya di mall, maka seolah-olah yang akan diselamatkan adalah pengunjung mall. Padahal ada pengunjung lain, misalnya pasar tradisional atau pengunjung di tempat-tempat keramaian lain ya. Nah, ini yang harus betul-betul disiapkan supaya semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, itu yang perlu dilakukan supaya tidak ada tafsir-tafsir yang kemudian menjadi terpolitisasi. Demikian juga misalnya kalau kita membolehkan orang berkunjung ke mal misalnya, bagaimana dengan peribadatan di tempat-tempat peribadatan? Nah, itu juga perlu ada satu regulasi dan juga mungkin protokol kesehatan yang juga diberlakukan yang sama. Baik. Oke, kita lihat tadi sebetulnya aktivitasnya dilonggarkan, aktivitas ekonomi bisa berjalan, tapi aturan tetap harus dan dilakukan. Tidak tebang pilih. Betul. Dan ini juga menjadi perhatian kita bersama ya. Terima kasih Mas Imam Prasojo telah bergabung di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang bersama Ratri Anindya Jayati, salah satu penyintas virus corona. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.